Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai insan beragama, mari kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sembari bersyukur atas segala nikmat, segala fasilitas yang sudah kita rasakan selama ini. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling agung, manusia paling mulia sepanjang masa. Yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan Bapak Bakri Tahir, STHI, selaku pembawa materi Maulid hari ini. Yang saya hormati dan kita sama-sama banggakan Kepala SMP 2 Papalang, Bapak Haji Hamzah, SPD. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Ahmadi, SPD, Kepala MTS CDI Abo, sempat hadir. Yang kita banggakan orang tua kita, Bapak Fattah Gunadi. Beliau adalah perwakilan dari komite sekolah kita. Adapun Pak Ketua Komite, Pak Jasman Umar, hari ini ada acara keluarga, jadi tidak bisa hadir. Kemudian yang saya banggakan, saya cintai teman-teman guru maupun tenaga administrasi sekolah kita ini. Kemudian yang tak kalah pentingnya, last but not least, siswa sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan hadir memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, acara ini diinisiasi oleh RPM, Remaja Pecinta Musola. Jadi kami dari sekolah Pak hanya memfasilitasi, tapi mereka lah yang bergerak, mereka lah yang membuat acara ini. Kami hanya membackup-nya saja. Dan ini sudah tradisi Pak di sekolah kami dari tahun ke tahun. Dan itu juga ada organisasi di bawah OSIS namanya RPM, Remaja Pencinta Musola. Bapak Ibu sekalian, sekolah kita ini sejak saya pimpin, alhamdulillah ada peningkatan cukup berarti. Terakhir jumlah siswa kita ini sudah 300 orang. Itu peringkat ke-6 di Mamuju. Biasanya itu SMA 1 Tomo, SMA 3 Mamuju itu di atas kita. Tapi sekarang kita cuma di bawahnya SMA 1 2 Mamuju, SMA 1 2 Kaluku, dan 1 Tapalang. Dari segi jumlah siswanya ya, kita peringkat ke-6. Ini kabar baik karena ada progres. Tapi sekaligus tantangan bagi teman-teman guru ya. Bagaimana supaya SMA kita ini bisa berkontribusi baik di Mamuju maupun di tingkat provinsi, baik di bidang akademik maupun di bidang non akademik. Selama ini terus terang sekolah kita timbul tenggelam, ya. Kadang muncul namanya, tapi lebih sering tenggelam ya. Nah sekarang mari kita benahi sekolah kita ini, kita tingkatkan kualitasnya. Jangan hanya fisiknya, jangan hanya jumlah siswanya. Bapak Ibu, jumlah pendidik dan tenaga administrasi di sekolah kita ini totalnya 33, ada 15 ASN, ada 10 guru tidak tetap, dan ada 8 pegawai tidak tetap. Totalnya 33 ini suatu jumlah yang cukup memadai ya dari segi jumlah, dengan 11 rombongan belajar. Tentang Nabi Muhammad, mungkin nanti ya Pak Ustadz akan membahasnya lebih dalam. Saya cuma mau bilang bahwa Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Jadi sementara dia dikandung, bapak beliau meninggal. Dan di usia 6 tahun, ibunya pun meninggal. Ini mungkin skenario dari Allah ya. Karena Allah sendiri yang berjanji akan membela dan mendidik Nabi Muhammad. Allah sendiri yang membela dan menjaganya, bukan orang tuanya. Kemudian Nabi juga ummi, yaitu buta huruf, ya, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Ini suatu
apa ya, negasi atau pembantahan dari fitnah kaum Quraisy waktu itu yang bilang bahwa oh Nabi itu pembohong ya, penyair gitu ya. Tidak mungkin seorang tahur bisa membuat ayat-ayat sehebat Al-Quran ya. Itu terbantahkan bahwa ayat Al-Quran itu buatan atau karangan dari Nabi Muhammad karena beliau ummi. Tapi ummi bukan dalam konteks bodoh ya, karena beliau itu orang cerdas, bahkan sangat cerdas. Muhammad waktu muda sudah menunjukkan kecerdasannya ya saat Ka'bah itu diperbaiki, direnovasi gitu ya. Hajar Aswadnya kan dipindah ya. Lalu saat mau dikembalikan ke tempat semula, berebutlah ini para elit kaum Quraisy ya, mau saya duluan, saya mau ya. Nabi Muhammad muda waktu itu, masih pemuda ya, itu berikan solusi cerdas. Apa itu? Dibentangkanlah kainnya, kiswah, batunya di tengah-tengah, lalu semua kain itu diangkat secara bersama-sama. Maka terpecahkanlah kebuntuan itu ya. Pernah juga ya, saya baca di kisah ya, pada suatu saat ada undangan makan onta ya. Itu acaranya itu makan malam setelah maghrib. Apa yang terjadi sementara bersantap? Ada salah satu sahabat, maaf ya, buang angin ya. Dan terciumlah oleh segenap hadirin di situ. Nah, si sahabat yang buang angin ini sudah malu ya, bagaimana saya ini ketahuan ini, sementara ada Nabi di sini ya, manusia mulia ini. Dan Nabi tahu ya kekhawatiran sahabat itu. Apa solusinya? Nah, setelah makan selesai, sebelum sholat isya, Nabi berdiri, dia umumkan, wahai semua sahabatku, kita berwudu dulu sebelum sholat isya. Karena dia mau menyelamatkan satu orang ini. Itu solusi cerdasnya, jadi tidak ketahuan di situ siapa yang buang angin. Ya, ini saya baca kisahnya ya. Jadi sungguh-sungguh beliau ini manusia cerdas. Kemudian Nabi juga penutup dari semua nabi terakhir ya. Tidak lagi nabi setelahnya. Apa itu Pak Ustaz? La nabi ba'da ya. Tidak ada. Jadi kalau nabi lain setelah nabi itu palsu otomatis ya. 100% palsu. Apa artinya? Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mengemban amanah untuk berdakwah ya. Karena dakwah sudah habis setelah nabi. Kitalah yang berdakwah di skala kita masing-masing. Jadi Pak Ustadz, di sini Pak, kita sudah biasakan itu setelah sholat duhur secara bergiliran, ada yang taklim ya, barang 3 menit lah, 4 menit. Itu bukan apa-apa nak, untuk melatih kalian bisa berdakwah. Minimal di lingkungan terkecil kalian, di keluarga ya, terutama di keluarga dulu lah. Kemudian sebisanya naik ke level yang lebih tinggi. Kenapa? Tadi saya katakan bahwa kenabian sudah berakhir sampai di Nabi Muhammad. Kitalah sebagai umatnya yang meneruskan dakwah itu. Jangan pasif ya. Jadi sungguh banyak sekali yang kita bisa teladani dari Nabi, dari akhlakul karimahnya, dari kepemimpinannya, apalagi ibadahnya ya. Jadi kita sebagai umatnya tidak sebatas mencintainya, tapi semaksimal mungkin bisa mencontoh apa yang sudah beliau lakukan ya. Tadi Qori juga sudah mengatakannya, dia tadi Al-Quran itu uswatun hasanah. Sesungguhnya sudah ada contoh teladan yang sangat baik ya. Tidak usah lagi mencontoh apa itu aktor-aktor Korea ya. Apa itu namanya? Ya. Jangan lagi kita mencontoh yang lain-lain. Cukup satu yang kita contoh karena sudah komplit ya. Semua sudah lengkap, ada semua pada Nabi. Beliau Nabi tapi juga manusia biasa. Beliau tidur, lapar ya, perlu makan, perlu berkeluarga. Jadi itu representasi dari manusia ya, sebagai manusia biasa. Tapi beliau juga masuk manusia yang sangat agung, sangat mulia. Saya kira itu ya sambutan saya. Semoga bisa dipetik hikmahnya. Nah sebentar, tolong saat ustadznya membawakan hikmah maulid, disimak dengan baik ya. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan kata-kata saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.